Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi Sabtu lalu kembali erupsi mengeluarkan lava pijar dan awan panas yang mengalir ke arah Kabupaten Magelang. Gunakan visa turis untuk bekerja selama setahun di pabrik pengolahan ikan Kaliori Rembang. 3 warga negara Cina dideportasi. Sebagian warga di Klaten telah melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah pada hari Minggu. Menerjang sebuah lubang di jalan, sebuah mobil minibus sewaan terbalik di pinggir jalan Sragen, Kedawung, Sragen. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tunggal tersebut. Sebuah minibus berwarna hitam ini terbalik di pinggir sawah di tepi jalan Sragen, Kedawung, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Kamis pekan lalu. Mobil sewaan tersebut celaka setelah penyewanya kehilangan kendali setelah menerjang lubang di jalan. Minibus yang sedang melaju dari arah Kedawung menuju Sragen kota itu pun terbalik. Akibat kecelakaan, 1 pengemudi dan 3 penumpang hanya mengalami luka ringan. Gunung Merapi kembali menyemburkan lava pijar Sabtu malam. Lava pijar dan awan panas mengarah ke arah barat daya atau ke Kabupaten Magelang dengan jarak luncur maksimal sejauh 1.200 meter. Gunung Merapi kembali menyemburkan lava pijar dan awan panas Sabtu malam lalu. Pada erupsi kali ini lava pijar yang bersamaan dengan awan panas menyebar ke lereng Gunung Merapi arah Kali Bebeng, Kabupaten Magelang. Sebelumnya pada Sabtu sore pukul 15 juga terjadi erupsi dengan jarak luncur dan arah yang sama. Meski telah terjadi erupsi sejak sore hingga Sabtu malam, sebanyak 6 kali hingga Sabtu malam belum ada laporan hujan abu vulkanik di sejumlah pemukiman yang paling dekat jaraknya dengan Gunung Merapi. 3 warga negara Republik Rakyat Cina dideportasi oleh kantor imigrasi Pati. Mereka menyalahgunakan izin masuk sebagai turis dengan bekerja di pabrik pengolahan ikan di Kaliori Rembang. Tiga orang warga negara asing asal Republik Rakyat Cina, Li Weishi, Xu Zhenchen, dan Shen Lim, dideportasi kembali ke negara asal mereka karena menyalahgunakan izin tinggal. Ketiga warga negara asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa turis, tetapi kemudian tinggal dan bekerja di salah satu pabrik pengolahan ikan di Kaliori, Kabupaten Rembang. Sudah setahun lebih mereka berada di Rembang tanpa disertai visa kerja. Oleh pihak imigrasi, mereka dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk dideportasi. Kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati telah mengamankan 3 orang warga negara asing berkebangsaan Cina yang setelah melalui pemeriksaan dan akhirnya pada keputusan bahwa ketiga orang asing tersebut akan dideportasi untuk dipulangkan ke negaranya. Indikasinya adalah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, yang akan dipulangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta langsung ke negaranya. Selain dideportasi, ketiga warga negara asing tersebut juga dikenakan pencekalan sementara hingga surat-surat mereka diperbarui. Sementara itu, penjamin atau penyalur mereka yang berinisial S, seorang warga Pati, masih diperiksa untuk mendalami keterlibatannya. Arif Nur melaporkan dari Pati. Tim gabungan Satpol PP merazia dan menyita minuman beralkohol dari sejumlah toko dan rumah warga di Sragen. Mabuk akibat minuman beralkohol telah memicu sejumlah aksi penganiayaan di Sragen. Tim gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Disperindak Sragen mendatangi sejumlah toko di wilayah Kedawung. Di sebuah toko kelontong, petugas mendapati puluhan botol miras berbagai merek yang kemudian disita. Petugas juga menemukan puluhan botol miras tradisional Ciu di sebuah rumah warga di Karangmalang. Razia miras dilakukan menyusul setelah kejadian penganiayaan di Sragen yang dipicu konsumsi minuman beralkohol. Penjual miras dikenakan tindak pidana ringan berupa sanksi denda yang akan diputuskan di pengadilan.
Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap menggagalkan penyelundupan belasan ribu ekor benih lobster ilegal. Benih lobster ilegal didapat dari nelayan Cilacap dan akan dibawa ke Jawa Barat. Satu orang tersangka penyelundup benih lobster ditangkap tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap dan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Dari tersangka, petugas menyita 16.000 ekor benih lobster atau baby lobster senilai 1,6 miliar rupiah yang dibeli dari nelayan di sekitar pantai Menganti dan rencananya akan dijual ke wilayah Jawa Barat. Berawal dari penangkapan tersangka yaitu pada saat tim Satgas Second Quick Response atau SFDR Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanah Cilacap melakukan penyelidikan dan pemantauan di pantai Menganti, Raja Rawajarit, Karangkandri, Cilacap dan menemukan serta mengikuti mobil yang diduga digunakan oleh pelaku mengangkut baby lobster tersebut serta memastikan adanya baby lobster yang akan diselundupkan keluar dari wilayah Cilacap. Tersangka ditangkap di Jalan Raya Jeruk Legi, Cilacap bersama mobil yang dikendarai. Tersangka telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan barang bukti 16.000 ekor benih lobster yang disita akan dilepas liarkan ke perairan Laut Selatan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Dari Bursa Pilkada Demak, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah memberi rekomendasi nama calon Bupati Demak dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Berkoalisi dengan Partai Gerindra, DPC PKB Demak masih menunggu calon wakil bupati yang akan dipasangkan. Melalui DPC PKB Kabupaten Demak, rekomendasi calon bupati diberikan kepada seorang pengusaha sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa, Edi Sayudi. Surat rekomendasi itu diberikan DPP PKB berdasarkan penilaian terhadap 12 pendaftar Pilkada Demak. Selain kader dan masuk dalam struktur pengurus, Edi Sayudi dipilih berdasarkan tingginya hasil survei tingkat kepuasan masyarakat. Dalam Pilkada Demak tahun ini, DPC PKB juga memastikan berkoalisi dengan Partai Gerindra yang selanjutnya akan disusul sejumlah partai politik besar lainnya di Demak. Pak Edi ini pernah calon, jadi saya jamin untuk elektoralnya insya Allah masuk dalam bursa elektoral karena pernah calon. Paling tidak beliau pernah masuk nama di kertas suara itu yang kedua. Yang ketiga, survei Pak Edi sangat meyakinkan. PKB insya Allah akan koalisi dengan Partai Gerindra. Gerindra ada lagi? Ya, hari ini kita menjalin komunikasi dengan Nasdem. Setelah Gerindra mungkin Nasdem yang paling cepat dan disusul dengan Demokrat dan P3. Diusung PKB sebagai bakal calon Bupati Demak, Edi Sayudi menyerahkan sepenuhnya sosok wakil yang akan mendampinginya kepada Partai Gerindra. Usai mendapatkan rekomendasi, ia akan langsung menggerakkan seluruh relawan untuk menyosialisasikan programnya ke masyarakat. Atas mandat dan amanah yang diberikan oleh Partai PKB terhadap saya, ini adalah merupakan tanggung jawab yang besar bagi saya pribadi, karena apapun kesempatan yang diberikan pada saya adalah merupakan satu tanggung jawab yang besar. Maka Edi tidak pernah ada apa-apanya jika partai sendiri tidak bersama-sama kita. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini akan kami lakukan sebaik mungkin sekuat tenaga untuk memenangkan sebagaimana harapan Partai PKB. Hingga saat ini PKB menjadi partai politik pertama yang mengumumkan bakal calon bupati yang diusungnya. Bahkan DPC PKB Demak memastikan setelah Partai Gerindra, sejumlah partai akan bergabung dalam koalisi pemenangan Pilkada Demak 2024 seperti Partai Nasdem, Demokrat, hingga Partai Persatuan Pembangunan. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.